Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai pembuatan pohon keputusan di mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Nina Hairiah STP MSI. Halo, perkenalkan nama saya Irda Handriani, NIM 1902301018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalani, NIM 1902301020. Perkenalkan, nama saya Sadia dengan NIM 1902301048. Oke, di sini saya menjelaskan apa sih pohon keputusan itu. Pohon keputusan adalah teknik untuk mengidentifikasi alternatif tindakan di implikasinya. Ini menunjukkan keputusan dan konsekuensi sebagai garis antar mode lingkaran dalam diagram. Pohon keputusan adalah sebuah struktur data yang terdiri dari simbol, not, dan rusuk attribute. Simbol pada sebuah pohon dibedakan menjadi tiga, yaitu simbol akar root node, simbol percabangan branch node, dan simbol daun atau leaf node. Konsep dari keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghitung implikasi penuh dan keputusan daripada biaya awal. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Adapun contoh studi kasusnya, perusahaan agromaju ingin memproduksi suatu produk berbahan dasar sayur organik dan sedang meneliti kemungkinan untuk memproduksi dan memasarkannya. Untuk melaksanakannya diperlukan pembuatan pabrik besar atau kecil. Pasar bagi produk tersebut dapat berhasil baik atau dapat juga rugi. Perusahaan ini tentu saja mempunyai alternatif lain yang tidak memproduksi sama sekali. Probabilitas kejadian, imbalan, atau kerugian yang didapat tertera di dalam diagram pohon yang dikonstruksi. Adapun permasalahannya, yang pertama, buatlah diagram pohon keputusan produk sayur organik tersebut. Yang kedua, tentukan alternatif yang dipilih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian studi kasus yang kami angkat pada praktikum 3 kali ini. Nah, untuk penyelesaiannya kita analisis dulu nih. Dari studi kasusnya ini, perusahaan agromaju ingin memasarkan satu produk berbahan dasar sayur organik dan membutuhkan pembangunan pabrik dengan 3 alternatif. Yang pertama, pabrik yang besar, yang kedua pabrik yang kecil, dan yang ketiga itu tidak membuat pabrik. Nah, untuk membuat pohon keputusannya, yang pertama kita bisa menggambarkan simbol persegi panjang sebagai tanda pengambil keputusan untuk mengambil suatu alternatif yang sudah ada. Kemudian kita tarik garis sebanyak 3 untuk menggambarkan alternatif, yaitu untuk garis pertama sebagai alternatif pembangunan pabrik yang besar, garis kedua sebagai alternatif pembangunan pabrik yang kecil, dan garis ketiga untuk alternatif tidak membuat pabrik. Kemudian di ujung garis itu kita tambahkan simbol oval sebagai simbol kejadian atau sesuatu yang dimana sesuatu akan terjadi. Nah, lalu kita tarik garis 2, yaitu sebagai pembangunan pabrik besar yang bagus atau yang jelek. Kemudian kita dapatkan nilai payoff-nya. Untuk nilai payoff dari pembangunan pabrik yang besar yang bagus itu adalah sekitar $300.000, dan sedangkan untuk pembangunan pabrik besar yang jelek itu negatif $200.000 sebagai nilai payoff-nya. Kemudian untuk nilai payoff dari alternatif 2 yang bagus yaitu sekitar $150.000. Kemudian untuk nilai alternatif payoff kedua yang jelek yaitu sekitar negatif $30.000. Nah, masing-masing probabilitasnya dari alternatif ini yaitu sekitar 0,5. Kemudian untuk nilai payoff dari alternatif ketiga yaitu adalah $0 karena tidak menghasilkan apapun. Kemudian kita masuk ke perhitungan nilai harapan. Kita masuk ke perhitungan nilai harapan. Untuk perhitungan nilai harapan itu rumusnya probabilitas dikali dengan nilai payoff, kemudian ditambah dengan probabilitas dikali dengan nilai payoff yang jelek. Nah, untuk alternatif 1 didapatkan nilai harapannya sekitar $50.000.
Sedangkan untuk alternatif 2 yaitu $60.000 dan alternatif 3 yaitu $0. Nah, jadi kesimpulannya ataupun keputusan yang akan dibuat oleh perusahaan Ago Maju itu harus membuat pabrik yang kecil karena nilai payout-nya lebih besar daripada alternatif lain yaitu sekitar $60.000.